Habibun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang ABK kapal nelayan jatuh ke laut. Seorang pencuri motor tetangga nyaris dihakimi massa. Gas LPG 3 kg langka. Seorang ABK kapal sumber mandiri hilang akibat terjatuh saat melaut di perairan Laut Dente Teladas, Tulang Bawang. Hingga pencarian hari kedua pada Senin siang, korban Komarudin belum ditemukan. Pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang mengerahkan 3 unit perahu karet serta nelayan setempat. Pencarian difokuskan ke arah muara Sungai Tulang Bawang hingga Sungai Mesuji. Selama 2 hari pencarian, petugas terkendala cuaca buruk akibat sering hujan. Menurut petugas, Komarudin tenggelam ketika menolong temannya jatuh dari kapal. Temannya yang juga seorang ABK kapal tersebut selamat, namun Komarudin tenggelam. Atas kejadian tersebut, nahkoda kapal kemudian melapor ke tim SAR. Sementara kita belum menemukan hasil kemungkinan untuk ke depan kita akan terus melaksanakan pencarian sesuai SOP dari SAR selama 3 hari. Kendala apa yang dihadapi di lapangan oleh tim SAR? Selama ini tim SAR kendala di lapangan itu kendalanya mungkin karena ini cuaca dan ombak tinggi. Selain menelusuri pantai dan muara sungai, petugas juga menghampiri para nelayan yang sedang mencari ikan di laut dan di sungai untuk segera memberitahukan jika menemukan korban. Jeffrey Arifin melaporkan dari Tulang Bawang. Pencarian Nadif Ahtanabil, bocah laki-laki 2,5 tahun yang hilang akibat terbawa arus drainase di perumahan Geria Kencana Rajabasa, Bandar Lampung, Senin siang resmi dihentikan. Pencarian korban telah dilakukan selama 7 hari, namun korban belum ditemukan. Pencarian melibatkan Basarnas dan tim SAR gabungan yang berjumlah lebih dari 160 orang. Selain menyisir drainase, petugas juga melakukan pencarian ke sungai dan rawa-rawa hingga sejauh 25 km dari tempat korban hanyut. Petugas juga menurunkan beberapa drone untuk melakukan pencarian dari udara. Menurut petugas, pencarian korban tidak banyak mendapat kendala. Cuaca selama pencarian juga tidak terlalu ekstrim, sayangnya pencarian belum membuahkan hasil. Meski operasi telah dihentikan, namun pencarian tetap akan dilanjutkan jika ada petunjuk atau tanda-tanda korban bisa ditemukan. Memang sudah 7 hari kondisi efektif pencarian ini kita sudah evaluasi dari 3 hari pertama, kemudian kita tambah lagi menjadi 2 hari menjadi 5 hari, kemudian kita tambah lagi menjadi 7 hari karena memang standar operasi pencarian ini adalah 3 hari, tetapi atas permintaan pimpinan Ibu Wali Kota agar supaya tetap melakukan pencarian secara maksimal,
dari pihak Basarnas mengakomodir keinginan Ibu Wali Kota sehingga sampai dengan 7 hari gitu. Tapi setelah kita evaluasi selama 7 hari kondisi di lapangan ini sudah semakin menyulitkan untuk ditemukannya korban. Tetapi ketika ada info atau petunjuk informasi kuat keberadaan korban, kita akan terjunkan kembali personil untuk melakukan evakuasi. Nadif Atanabil terseret arus drainase di depan rumahnya saat main hujan-hujanan pada Senin pekan lalu. Saat kejadian, ibu korban sempat berusaha memegang tangan korban namun terlepas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri di Desa Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu, Kota Pringsewu, ditangkap warga dan polisi Senin siang. Tersangka Mas Duki nyaris babak belur dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Dari penggeledahan di rumah tersangka, warga menyita 4 karung pakan ikan dan perabotan elektronik. Barang-barang yang disita ini adalah milik tetangganya yang hilang beberapa hari sebelum tersangka ditangkap. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Mas Duki mengatakan mencuri barang-barang apa saja milik tetangganya, termasuk mencuri motor dan mesin peralatan pertanian. Ia berdalih nekat mencuri barang-barang tetangganya karena ia juga beberapa kali jadi korban pencurian. Bahkan ikan. Itu ngambilnya di mana aja itu? Di kolam tetangga. Kolam tetangga. Motornya punya tetangga juga? Iya. Udah. Barang-barang itu kamu taruh di mana? Di rumah untuk paralon sama sibelnya. Motornya? Motor di kolam. Di kolam. Itu awal mulanya seperti apa sih kok kamu bisa mencuri itu? Awal mulanya karena saya tuh sakit hati Pak, punya saya pun dicuri juga Pak. Yang selama 3 bulan ini mereka lakukan yaitu mengambil, ada perlengkapan pertanian, ada makanan ikan di kolam ikan seseorang, ada peralon, dan yang terakhir yaitu kendaraan bermotor. Untuk tersangka dan barang bukti kan? Untuk sementara tersangka dan barang bukti kita amankan di Polsek Pringsewu Kota. Barang-barang curian tersangka yang belum dijual telah dikembalikan polisi kepada pemiliknya. Sementara untuk motor curian tersangka telah dijual dan kini penadanya masih buron. Asep Safullah melaporkan dari Pringsewu. Seorang pemuda asal Yogyakarta ditangkap polisi sektor Seputih Surabaya, Lampung Tengah karena terlibat tindak pidana perdagangan orang yang korbannya anak di bawah umur. Tersangka Rafli Wahyu Nugroho ditangkap di tempat persembunyiannya di Jakarta tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap modus tersangka menyebarkan informasi di media sosial, membuka lowongan kerja untuk karyawan perusahaan besar dan mengiming-imingi calon korban dengan gaji besar. Namun untuk bisa kerja tersebut, korban harus membayar uang jutaan rupiah per orang. Yang di bawah umur yang saya kerjakan cuma 2 orang. Jadi ini kita post di media sosial ini berkelompok atau kita memang kerja sendiri? Kita kerja sendiri. Biasanya setiap kita dapat menggait korban ini kita dapat fee berapa sih? Saya dapat sekitar 1.400.000. Kasus ini terungkap setelah 2 anak perempuan berusia 15 tahun warga Seputih Surabaya jadi korban dan melapor ke polisi. Keduanya rupanya dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dan tersangka memalsukan usia pada KTP korban. Korban kenal dengan pelaku melalui media sosial di Facebook dengan men-share atau mengupload suatu iklan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar sehingga korban tertarik, kemudian terjadi komunikasi melalui media sosial dilanjutkan dengan WhatsApp. Nah, untuk pelaku sendiri ini kerja sendiri atau berkelompok? Untuk pelaku ada indikasi ada kelompok, namun dalam hal ini setelah kita amankan di daerah Kalideres di kontrakan
itu pelaku baru dapat kita amankan seorang diri. Polisi menyita dokumen korban, buku rekening, serta ponsel tersangka. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.